Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa SNTV dimanapun berada, Alhamdulillah pada malam hari ini kita pada acara Antum, Anda Tanya, Ustadz Menjawab. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Zuna, Abu Fairuz Ahmad Ridwan SCMA, Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Kaifa hal Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Masya Allah, Kaifa Masya Allah. halukum? Ya ini Ustaz ditanya terus ini Ustaz. Gak apa-apa Ustaz ya. Tafadhal. Sampai kapan Ustaz mau menjawab nih Ustaz? Ya kalau saya bisa jawab, saya bisa jawab. Masya Jawab. Allah, Masya Allah. Kalau enggak kita bisa jawab, kita katakan Allahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Taib. Ada pertanyaan pertama pada malam hari ini. Ya. Ini tentang menyambut bulan Ramadan. Iya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, bolehkah menghadiri doa bersama menyambut bulan Ramadan? Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Pada prinsipnya, doa adalah merupakan ibadah yang sifatnya umum, global. Dalam keadaan tertentu, tak mengapa seseorang memimpin doa, yang lain mengaminkan. Doa bersama bukan semuanya masing-masing berdoa sendiri kan. Nah, Tapi maksudnya satu yang berdoa, mimpin. yang memimpin, yang lain mengaminkan. Itu maksudnya kan doa bersama. Pada prinsipnya enggak mengapa doa bersama ini dilakukan dalam waktu-waktu tertentu ketika dianggap memang dibutuhkan. Misalnya kita kajian, dalam kajian tersebut kita melihat perlu berdoa, nanti yang memberikan kajian berdoa, yang lain mengaminkan. Iya. Misalnya ada kawan-kawan berkumpul, misalnya makan-makan, ada yang minta doa, tolonglah doakan Ustaz supaya Allah berkahi rumah kami ini. Yang satu mendoa, yang lain mengaminkan, nggak ada masalah. Iya, iya. Ya, demikian juga misalnya kita berkumpul satu tempat, kemudian ada yang berkata, ini mumpung sudah dekat Ramadan, bantulah, tolong doa supaya Allah berikan kita kesempatan ikut puasa Ramadan. Yang satu berdoa, yang lain mengaminkan, tak ada masalah. Yang jadi masalah itu manakala perbuatan tersebut, aktivitas tersebut dirutinkan. Oh, rutin. Dirutinkan pada waktu tertentu, Harinya hari gitu, tertentu, jam tertentu, dengan cara tertentu. Seolah-olah dia bagian daripada apa yang dibuat Nabi SAW. Syariat gitu Ustaz. Padahal dia kan tidak bagian daripada syariat. Iya, iya. Ya, seperti masalah salaman. Salaman kan ada sunnahnya ketika berjumpa, Betul. ketika berpisah. Ya, manakala orang selepas sholat, Iya. ya, andai kata di samping kita kawan lama tak jumpa, Iya. selepas salam kita lihat dia, kita salami, nggak ada masalah. Namun meyakini setelah sholat itu salam, ini tak ada contoh. Dirutinkan terus. Ustaz, ya? Dirutinkan. Dia menganggap ini bagian ibadah, satu paket. Setelah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam kanan, salam kiri. Yang diingkari bukan salamnya, tapi mengkhususkan waktu tersebut selepas salam. Ya, sama dengan tadi mengkhususkan doa-doa tertentu sebelum Ramadan, berkumpul di tempat tertentu sebelum Ramadan, ini bisa menjadi perkara bid'ah. Perkara-perkara yang baru ya. Misalnya dengan sengaja doa bersama sebelum Ramadan, kumpul bersama sebelum Ramadan, jadi kebiasaan rutin. Ya, dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Kalau kita bahagia gitu Ustaz, menyambut Ramadan, kita bikin Nggak makan-makan. ada masalah selama memang bukan menjadi acara rutin, rutinitas. Kan sekarang banyak menjadi acara rutinitas Betul, ya. betul Ustaz. Ya, makan bersama mau Ramadan, menyambut Ramadan. Iya, dirutinkan. Ya, itu yang kita khawatirkan. Iya. Apabila dikhawatirkan lebih baik ditinggalkan. Allah taala alam. Naam. Baik, syukran Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini tentang wudu. Apakah dalam wudu membasuh telinga termasuk wajib, dan bagaimana pula hukum istinsyak dan istinsyar dalam wudu? Istinsar. Iya. Istinsyak dan istintar ya. Apakah masih lanjut Ustaz? Apakah sama hukumnya dengan membasuh telinga? Soalnya ada seorang ustadz yang bilang bahwa membasuh telinga itu wajib karena telinga bagian dari kepala. Namun istinsyak dan istinsyar termasuk bagian dari wajah, tapi hukumnya sunnah. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Adapun mengenai masalah berwudu, ada terdapat perbedaan para ulama, termasuk ke dalam kategori khilafiyah, tentang istinsyak dan istinsar, masukkan air
berkumur-kumur ke dalam mulut, kemudian masukkan air ke hidung dan mengeluarkan al-madmadah, berkumur-kumur, kemudian istinsyaq wal istinthar, masukkan air kemudian mengeluarkan kembali. Apakah hal ini diwajibkan? Sama dengan membasuh telinga, apakah hal ini diwajibkan? Ya. Kebanyakan para ulama mengatakan itu semua tak wajib. Jumhur ulama mengatakan tak wajib. Kenapa? Karena tak tertera dalam ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kata Allah, idza qumtum ilas shalah, kalau akan berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah dengan mengusap sebagian kepala kalian. Bi ru'usikum wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Kata jumhur ulama, inilah ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan ini perkara wajib. Karena tertera Quran. Adapun tambahan-tambahan seperti membasuh telapak tangan sebelum berwudu, berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung, mengeluarkannya, menurut kebanyakan ulama, karena tak termuat dalam Quran, maka dia tidak menjadi wajib. Yang wajib 4 itu. Ya, sama dengan telinga pun tak menjadi wajib. Kenapa? Karena tak termuat dalam Quran. Tapi semua perkara ini termuat dalam sunnah Nabi SAW. Dalam praktik mewudu Nabi selalu melakukan hal ini. Bahkan tidak meninggalkannya. Sehingga sebagian mengatakan ini al-madmadatu wal istinsyaq wal istinthar, masukkan berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, mengeluarkannya, serta mengusap telinga bagian daripada mengusap wajah. Mulai daripada berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, mengeluarkan, ini bagian daripada mencuci wajah. Adapun telinga bagian daripada mengusap kepala. Ya, karena itulah sebagian mewajibkan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah tinggalkan hal ini. Ya, sebagian ulama mengatakan ini hanya sunnah. Mengapa? Karena Quran tak memuat. Karena itulah ini perkara khilaf. Yang tentunya kaidahnya al-khuruj min al-khilafi mustahabun. Lebih baik kita keluar daripada masalah-masalah yang diposisikan dengan mengamalkan apa yang disunnahkan Nabi SAW semuanya. Oh, itu solusinya, Ustaz? Itu solusinya. Kalaupun anda kata dalam kategori dalam bentuk pendapat, boleh-boleh saja orang mengatakan ini wajib atau tak mengatakan wajib, karena dia perkara khilaf antar ulama. Tapi misalnya kita buru-buru nih, Ustaz. Kita cuma misalnya sanggup membasuh tangan, habis itu wajah, siku, habis itu kaki gitu. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Tak dibasuh telinga. Tak basuh telinga gitu. Menurut jumhur sah, dan menurut saya sah salatnya. Ya, tergantung bagaimana kita melihat mana lebih rajih. Ya, misalnya dia mau bepergian gitu, Ustaz. Enggak mau sholat, mau bepergian, tapi dia buru-buru, wudunya cuma segitu. Kita katakan bukan masalah berpergian tak bepergian, karena andai kata itu yang menjadi kaitannya kan hanya sebentar saja. Langsung. Tapi masalahnya yang kita bahas tadi. Dalam Al-Quran tak tersebutkan. Tentulah kalau perkara ini perkara yang begitu wajib hukumnya, tak boleh tinggalkan, Quran pasti akan menyebutkannya menurut jumhur. Allah Ta'ala alam. Nah, syukur Ustaz. Kemudian ini tentang zakat padi. Berapakah zakat padi dan apakah dikeluarkan biaya penggarapannya? Ya, zakat segala macam biji-bijian yang menjadi bahan makan pokok yang terkumpul padanya berapa karakter. Pertama, dia makan pokok, yang kedua bisa ditimbang, ketiga bisa disukat, bisa bertahan lama. Ini biji-bijian zakatnya adalah khamsatu awsuq, 5 wasak. 5 wasak. Satu wasak itu sama dengan 60 sok. Satu wasak itu 60 sok. Satu wasak 60 Satu sak itu 3 kilo. Ya. Berarti 3 kali 6 180. Kalikan dengan 5. Dia kan 5 wasak tuh. 180 kali 5. 5 wasak nih. Iya. Satu wasak itu jumlahnya 60 sok. Satu sok itu 3 kilo. 3 kali 6 180. 180 kilo kan. Berarti 180 dikalikan dengan 5. 4 5 kali 6 700 ya. Begitulah kira-kira. 700. Dan ulama berselisih mengenai sok tersebut. Ada yang menakarnya 3 kilo, ada yang menakarnya 2,5, ada yang menakarnya 2,7. Di situlah terjadi perselisihan beda. Ya, bahkan ada yang mengatakan 3,2 kilo. Kita ambil yang lebih kira-kira berhati-hati, 3 kilo. Itu sajalah dia 3 kilo
3 kilo itu 1 sa', kalikan dengan 60. 3 kali 6, 18, 90 kilo, kalikan dengan 5. Nah, itulah dia nisabnya. Dikeluarkan jika dia diairi dengan hujan atau pengairan tapi tak sama sekali dibutuhkan uang Nggak apapun butuh duit. juga karena banyak sumber air, maka dikeluarkan ya al-ushru 1/10. 1/10. Ya, apabila dia membutuhkan air, ya memang harus dipompa atau dibuatkan baginya berbagai macam saluran air, ada modal, maka lebih daripada itu, 1/20. Nah, itulah zakatnya. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya dalam zakat ini jangan dahulu dikeluarkan modalnya, enggak semua. Berapa keuntungan, berapa jumlah seluruhnya, berapa keluar, berapa ton, dikeluarkan langsung 1/10-nya atau 1/20-nya. Jadi biaya operasional masuk dulu. Masukkan semua dan dia enggak dikeluarkan. Masuk dulu baru dikeluarkan zakat. Nah, jadi tidak sebagian orang menganggap seperti zakat apa namanya, seperti Harta. ya zakat harta. Dia enggak, dia berbeda. Ini semua berapa kau keluarkan untuk misalnya untuk pengolahan tanah awal, menggaji karyawan, itu semuanya ya itu enggak dikeluarkan. Masukkan dulu hasil penjualan padi. Berapa misalnya. penjualan itu semua dikeluarkan 1/10-nya, itulah dia. Ya. Jadi tadi kan 5 Modal kali yang dikeluarkan untuk menanam padi ini berupa misalnya untuk sewa membajak atau sewa orang untuk menyemai. Ya. Itu semua nggak dianggap. Jangan dikeluarkan dulu dari hasil untuk itu baru dizakati, tidak boleh. Itu pendapat yang paling rajih, yang paling dekat dengan kebenaran. Baik. Paham ya? Ya. Jadi kalau 1 sak 3 kilo ini sekitar 900 kilo. Hampir 1 ton. 900 kilo itu nisabnya tadi kan? Iya, dikeluarkan 1/10, berarti sekitar 90 kilo. Ya, begitulah dia. Kalau dia perairannya Ya, menggunakan air hujan dan tidak menggunakan. ya, Kalau dia menggunakan pompa setengahnya 5% berarti. 5, iya. 5%. Berarti 45. Berarti 45 kilo. Ya, gitulah kira-kira. Ya, itu sedikit ya tadi ya? Sedikit, tak Sedikit, banyak. nggak banyak. Iya. Allah tuh tak ingin menyusahkan hambanya. Masya Allah. Semua dari dia, air dari dia, segala dari dia. Iya. Bumi dari dia, biji pun dia menumbuhkan. Iya. Petani hanya nyemai. Iya. Allah minta sedikit. Kenapa kalau Allah minta banyak, manusia kikir, bakhil? Ya. Baik, syukur Ustaz. Ya, mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami ya, karena ini butuh sedikit ilmu matematika. Baik. Sambil Ustaz minum ya. Saya bacakan pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz mengenai mandi wajib. Ini seorang laki-laki berusia 25 tahun. Ya. Mandi junub. Apakah batal wudu ketika kencing ataupun buang angin atau BAB di tengah-tengah mandi? Dan apakah harus mengulang ambil air wudu lagi setelah selesai mandi? Sebab yang anda pahami mandi wajib dapat menggantikan wudu. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah. Memang mandi wajib dapat menggantikan wudu. Karena itulah Nabi SAW tak pernah ada riwayat dari beliau setelah beliau itu mandi wajib beliau berwudu lagi, tak pernah. Tapi beliau berwudu terlebih dahulu, setelah berwudu baru mandi. Ya, dalam tata cara kaifiat mandi wajib, Nabi pertama kali mencuci kemaluannya. Ya, kemudian membersihkan tangannya, dahulu digosokkan ke pasir. Sekarang betul banyak deterjen. Setelah dibersihkan tangan, Nabi berwudu. Setelah selesai berwudu, ya sebagian mengatakan tinggal kaki Nabi tinggalkan, dalam riwayat lain kaki pun dicuci Nabi SAW. Selepas berwudu maka Nabi SAW mengambil air membasahi kepalanya 3 kali. Setelah itu baru ke seluruh tubuhnya. Setelah seluruh tubuhnya dianggap semuanya sudah basah, Nabi langsung mencuci kaki dan pergi keluar, langsung melaksanakan salat. Jadi enggak wudu kembali. Karena itu ulama mengatakan wudu itu taharah sughra kecil, mandi itu taharah kubra. Jika taharah kubra dilakukan maka masuk dalamnya taharah sughra. Tak perlu berwudu kembali. Kalau timbul pertanyaan di tengah-tengah itu kita mungkin buang angin atau buang air, kita katakan kamu masih di tengah, kamu masih menyiramkan air kepada seluruh tubuhmu. Ya, ketika air kau siramkan kepada seluruh tubuhmu, itulah daripada mandi wajib. Oke, berarti niatnya masih dalam mandi wajib. Mandi wajib, setelah itu dia istinja, setelah itu dia guyur air lagi. Ketika dia setelah guyur air semua, cuci kaki selesai. Ya, Allahu a'lam. Baik. Ya, semoga dipahami. Ya, insya Allah ini mudah. Kemudian,
Ya, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir ya Ustaz. Oke. Ana baru menikah 6 bulan Ustaz. Nah, ini Ya. pengantin baru Ustaz nih. Alhamdulillah sekarang istri Ana sedang hamil 3 bulan. Ya. Dan sebelum istri Ana hamil, ketika dia masih single, dia masih memiliki hutang puasa. Ya. Dan juga insya Allah pada bulan Ramadan tahun ini, istri saya juga tidak puasa. Pertanyaannya, apakah hutang puasa ketika single dijadikan satu dengan fidyah pada saat keadaan hamil Ustaz? Nah ini Ya. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Ulama berselisih tentang apa kewajiban seorang wanita yang hamil ataupun dia menyusui manakala dia meninggalkan puasanya. Apakah dia itu cukup membayar fidyah atau dia mengqadha saja? Sebagian mengatakan menjamak antara qadha dan fidyah. Jika dia khawatir akan mencederai bayinya, mencakkan bayinya dan khawatir keselamatan dirinya, maka bagi dia qadha dan fidyah. dua-duanya. Dua-dua, tapi pendapat yang ini perkara khilaf lagi. Nah, Pendapat yang sampai saat ini saya yakini, yang saya pilih adalah perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui itu bukanlah merupakan uzur yang permanen. Yang kita katakan berfidyah adalah orang-orang yang memiliki uzur permanen. oke. Seperti orang yang telah tua renta, tak bisa lagi puasa, tak sanggup. Akal masih sehat, belum pikun, tapi tak sanggup puasa. Iya, iya. Baru dia bayar fidyah. Kemudian juga misalnya orang sakit berkepanjangan, tak ada diharapkan kesembuhan, tak mampu puasa, dibayar fidyah. Adapun perempuan hamil, adapun perempuan haid, perempuan menyusui, ini bukanlah uzur permanen. Oleh karena itulah ketika nanti mereka dalam kondisi mereka sudah tidak hamil Iya. atau tidak lagi menyusui, mereka qadha, mereka ganti puasanya. Kalaupun nanti mau pertanyaan, Ustaz, 2 tahun dia hamil terus, 3 tahun hamil terus, kan nggak mungkin dia setiap tahun hamil terus. Akan Iya. ada masanya dia ribut daripada hamil, ketika itu dia ganti. Meskipun menyusui Ustaz ya. Ya, meskipun menyusui. Ini pendapat yang kita pilih. Kalau sebagian orang milih pendapat yang mengatakan cukup bayar fidyah, silahkan bayar fidyah. Ini perkara khilaf. Bayarlah fidyah. Tapi di sini Toleransi. rencana dia bayar fidyah Ustaz. Ya, nggak ada masalah untuk kehamilannya. Tapi yang kehamilannya. tidak dia kerjakan ketika dahulu Single. single, apa sebabnya? Oh. Apabila ditinggalkan karena kejahilan nih, karena kejahilan. jahil dia, sepele meninggalkan, pendapat yang kita pilih tak bisa diganti. Oh. Dia harus bertobat kepada Allah SWT, memperbanyak puasa sunnah. Kalau ditinggalkan karena uzur, Iya. haid misalnya, tapi tak digantinya sampai masuk Ramadan berikutnya, maka dia ya wajib bertobat, beristighfar kepada Allah SWT. Sebagian mengatakan dia ganti puasa qadha sekaligus membayar fidyah. Karena dia yakni membiarkan sampai masuk Ramadan kedua. Oke. Ya. Oke. Jadi Allah Ta'ala alam. masih khilaf ya Ustaz ya. Ya, dalam perkara ini khilaf Baik, baik. kan satu hukum. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, ini mungkin penghujung dari acara kita. Ya, Semoga bisa menjadi solusi bagi jamaah sekalian yang menyaksikan. Untuk bertanya silahkan hubungi ya kontak-kontak yang sudah di-share oleh tim kami. Ya, kami tunggu di acara selanjutnya insyaallah taala. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.